Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhaira. Saya dari mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Pada video kali ini merupakan tugas final dasar-dasar neurologi, yaitu tentang sistem saraf otak pada anak usia dini yang diampu oleh Ibu Azizah Uswatun Hasanah AM SPDI MPD. Tumbuh kembang otak anak pada masa prenatal atau janin. Otak adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri dari 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagai besar gerakan, perilaku dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, otak merupakan bagian dari kepala seseorang dan sangat erat berkaitan dengan pemikiran. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Makanya otak harus dijaga dengan sangat hati-hati dan teliti. Otak juga harus dijaga mulai dari masa prenatal atau masa dalam kandungan sampai orang tersebut meninggal dunia, karena otak sangat berperan penting pada tubuh seseorang. Misalnya, jika seseorang bermasalah pada otaknya, atau bisa juga dibilang pernah terbentur dan bisa mengakibatkan luka parah pada otaknya, maka kehidupan seseorang ke depannya juga akan bermasalah, yaitu bisa sering sakit kepala dan bisa juga menimbulkan penyakit parah lainnya. Pembentukan otak dimulai sejak hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan dan terus disempurnakan hingga anak tersebut lahir. Dan pada minggu ke-10 kehamilan, sel saraf otak telah tumbuh sangat cepat hingga mencapai 2.500 sel saraf baru per menitnya. 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka periode 1000 hari pertama tersebut terdiri dari 270 hari dalam kandungan dan periode 730 hari setelah kelahiran. Jika terjadi masalah gizi dalam periode ini, maka akan berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh si kecil. Pertumbuhan otak saat lahir, struktur otaknya sudah lengkap dan mencapai kematangan di luar kandungan, kecuali adanya masalah atau kelainan, maka akan terhenti pertumbuhan sel otaknya. Bayi baru lahir sudah berfungsinya sel saraf lebih dari 100 triliun, yaitu sebagai perekat dan sinaps yang berbentuk triliun sambungan antara neuron satu dan lainnya. Pertumbuhan otak anak yang paling cepat adalah masa anak masih dalam kandungan, yaitu pada trimester ketiga kehamilan sampai bulan kelima dan ke-6 bulan pertama setelah kelahiran anak. Misalnya, jika dengan murotal Al-Quran, maka sel saraf anak akan semakin meningkat, tetapi setelah itu akan terlambat. Jika tidak adanya stimulus yang bagus, maka otak anak akan rusak fungsinya atau juga bisa menurun sangat drastis.
Pengaruh tumbuh kembang otak anak. Yang pertama adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini didukung oleh jenis kelamin atau biasanya anak laki-laki lebih mudah sakit. Faktor umur. Usia balita rentan terkena penyakit gizi. Kita sebagai orang tua harus melihat keamanannya apakah sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan umur anak tersebut. Kesehatan. Apabila jika ada posyandu, maka harus sering kita membawanya agar kita mengetahui sampai mana anak kita pertumbuhannya. B. Faktor fisik. Faktor fisik ini bisa didukung juga cuaca, musim, dan keadaan geografis. Radiasi yang tinggi dapat mengganggu pertumbuhan anak, maka kita harus menjauhkannya dari anak kita. C. Faktor psikososial. Stimulasi yang terarah dan sesuai dengan perkembangan otak anak. Cinta dan kasih sayang harus sama dari orang tuanya untuk anak-anaknya dan jangan membedakan antara anak satu dan lainnya. D. Faktor keluarga. Adanya pendapatan, pekerjaan, dan pengetahuan orang tuanya. Ada 4 komponen fokus dan self-control pada manusia. Yang pertama adanya fokus, yang B. cognitive flexibility, C. working memory, D. inhibitory control. Fokus ini yaitu membahas tentang fokus pada setiap tahapan manusia. Yang pertama adalah usia 3 tahun, fokusnya hanya 5-10 menit. Yang kedua, fokus usia 4-5 tahun, hanya 10-20 menit. Usia 5-6 tahun, fokusnya hanya 20-30 menit. Usia SD, fokusnya 35 menit. Usia SMP, fokusnya hanya 40 menit. Dan SMA, fokusnya 45 menit. Dan jika fokus ataupun pembelajarannya dilebihkan dari standar yang sudah ditetapkan, maka anak tersebut tidak akan nyaman dalam pembelajarannya. Flexibility yaitu kemampuan seseorang beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, misalnya menyesuaikan diri pada masa transisi di sekolah, bisa dilatih dengan bermain peran atau tarian. C. Working memory yaitu kemampuan untuk mengingat apa yang sudah dilatih terlebih dahulu, biasanya dengan bernyanyi lagu yang asik dan mudah dipahami oleh anak. D. Inhibitory control yaitu kemampuan memaksakan diri untuk melakukan hal yang gampang walaupun kita tidak suka, dan kemampuan melakukan sesuatu yang tidak boleh kita perbuat ataupun dilarang, dan menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi kita. Working memory ini biasanya dilatih dengan cara yang pertama adanya menunggu giliran berbicara saat recalling memori sentra, yang kedua menunggu giliran main, dan yang ketiga menunggu krayon yang digunakan oleh temannya. Gangguan sistem saraf pada anak usia dini. Yang pertama adanya cerebral palsy, yang kedua autisme, yang ketiga epilepsi, yang keempat hidrocephalus, dan yang kelima spina bifida. Cerebral palsy ini adalah anak yang memiliki kekurangan rentang gerak, dan sedangkan autisme pada anak merupakan kelainan neurologis. Sedangkan epilepsi dipicu oleh perubahan aktivitas listrik di otak anak. Hidrocephalus ini terjadi adanya cairan yang menumpuk di otak.
Vina bivina yaitu cacat tabung saraf. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.